Selamat pagi semuanya, kita akan lanjutkan kuliah kita mengenai pengawasan produksi industri kelapa sawit. Oke, untuk kesempatan ini saya akan memberikan video pembelajaran pada rekan-rekan semuanya untuk dipelajari dan dipahami ya. Jadi ini melanjutkan dari handout yang sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu mengenai pengantar pengawasan produksi industri kelapa sawit. Nah, dalam handout tersebut teman-teman bisa melihat bahwa poin utama pengawasan produksi industri kelapa sawit adalah mengenai pemahaman terhadap potensi kehilangan produksi selama proses produksi itu berjalan. Dan kita ketahui bahwa proses produksi itu dimulai dari on farm, dari kebun sampai dengan pabrik, dan nanti dihasilkanlah CPO di akhir proses produksi pabrik kelapa sawit. Nah, dalam handout sebelumnya yang merupakan handout pengantar, kita bisa membaca bersama bahwa proses kehilangan bisa terjadi mulai dari penyerbukan yang tidak sempurna atau panen yang tak sempurna sampai ke pengolahan yang tidak sempurna. Nah, kita akan melihat mulai dari faktor-faktor teknik budidaya sawit atau faktor-faktor yang ada di kebun on farm yang dapat mempengaruhi penurunan dan kehilangan proses produksi. Kemudian di pertemuan berikutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor teknik panen yang berpotensi dalam penurunan rendemen atau bahkan kehilangan produksi yang signifikan dapat diderita oleh suatu industri kelapa sawit. Nah, tentu teman-teman semuanya bertanya-tanya nih, teman-teman prodi teknik kimia, apalagi industri hilir kelapa sawit. Tapi kenapa kemudian kita juga harus tahu mengenai faktor atau titik kehilangan minyak yang kemungkinan terjadi di dalam proses yang ada di on farm? Nah, ini paling tidak teman-teman harus paham, harus mengetahui sebagai salah satu acuan pada saat nanti di pabrik kita bisa mendapatkan peta kualitas bahan baku yang akan kita olah di pabrik minyak sawit. Apakah kemudian bahan baku ini bahan baku yang terbaik, yang layak untuk diolah di pabrik minyak sawit, atau sebenarnya bahan baku yang kita dapatkan ini adalah bahan baku yang sebenarnya sudah tidak optimal karena sudah terjadi proses kehilangan minyak selama proses kultur tenis, kemudian pemanenan, bahkan mungkin dalam proses transport tandan buah sawit mulai dari kebun sampai ke pabrik. Nah, pertanyaan yang muncul berikutnya adalah apakah ada faktor kultur tenis sawit yang dapat mempengaruhi penurunan dan kehilangan produksi? Kalau ada, kemudian di bagian mana saja, di step mana saja, besarannya seberapa? Ini yang teman-teman paling enggak secara general harus tahu. Kita tidak akan kemudian secara detail melihat kehilangan minyak sawit dalam proses on farm, tetapi secara general kita paling tidak tahu sebagai upaya kita untuk perencanaan produksi di pabrik minyak sawit. Nah, PPKS telah berhasil mengumpulkan data pengamatan di lapangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi TBS karena faktor kultur tenis kebun yang dilaksanakan tidak sesuai dengan SOP yang seharusnya. Mulai dari pembibitan, kemudian pemindahan ke lapangan, pemupukan, penyiangan, dan sebagainya. Nah, hal ini contohnya disebabkan oleh kesalahan penerapan yang sistematik, ya kan? Mulai dari kesalahan teknik di awal, di pertengahan, sampai dengan nanti kesalahan di teknik kultur tenis di akhir, yaitu proses panen. Kita akan coba review beberapa sampel utama yang menyebabkan penurunan dan kehilangan produksi minyak sawit pada proses budidaya sawit atau kultur tenis sawit di on farm. Faktor pertama yang kita bahas adalah mengenai faktor pembibitan atau tahap pembibitan. Nah, umur bibit yang akan ditanam di lapangan tidak sama di semua tempat. Ya, tergantung memang iklim, kemudian topografi dari tempat-tempat yang akan digunakan untuk penanaman bibit sawit. Nah, kemudian pemindahan bibit pada umur yang tidak tepat dapat menyebabkan kematian.
bibit dengan umur 12-14 bulan ini adalah bibit yang terbaik untuk dipindahkan. Kalau misalnya kemudian kita mempunyai bibit dengan umur kurang dari 6 bulan, kemudian kita paksa untuk pindahkan ke lahan, biasanya bibit tersebut tidak akan tahan terhadap hama dan penyakit yang akan menyerang bibit tanaman sawit tersebut. Namun sebaliknya, jika melebihi dari batas bibit ideal untuk pemindahan ke lapangan 12-14 bulan tadi, katakanlah misalnya 15 bulan usia bibit baru kita pindah ke lapangan, maka justru juga akan ada dampak negatifnya, yaitu akan menambah biaya penanaman dan waktu tanam. Nah, di sini teman-teman bisa melihat faktor pembibitan yang tidak sesuai dengan SOP dan dampaknya terhadap penurunan produktivitas, terutama kalau misalnya kita komparasi dengan naik turunnya TBS yang dihasilkan oleh pohon atau kebun sawit yang kita amati. Jadi kalau misalnya di sini contohnya yang nomor 1 adalah pengaruh terlambatnya pemindahan bibit di pembibitan yang berakibat pada hasil panen tahun pertama dan kedua, dampak penurunan produktivitasnya sampai minus 40% dari potensi TBS yang seharusnya kita hasilkan. Jadi turunnya 40% kalau misalnya kita terlambat memindahkan bibit di pembibitan. Misalnya kita memindahkan bibit pada umur di atas 14 bulan. Ini estimasi penurunannya pada tahun pertama kedua panen sekitar minus 40%. Kemudian pengaruh terlambatnya penanaman di lapangan sehingga menyebabkan bibit etiolasi terhadap produksi tahun pertama dan kedua itu juga akan sangat signifikan karena bisa menurunkan produktivitas TBS sampai dengan minus 15%. Nah, kalau misalnya kita diskusi mengenai waktu penanaman yang ideal dilakukan di awal musim hujan. Kenapa? Karena persediaan air sangat berperan dalam menjaga pertumbuhan bibit tanaman yang baru dipindahkan. Kalau kemudian penanaman kita lakukan pada musim kemarau, maka dapat menyebabkan kematian dan memerlukan biaya yang lebih karena perlu persediaan air untuk mencukupi kebutuhan air dari tanaman sawit yang kita tanam di lahan. Nah, kemudian minimum 10 hari setelah penanaman diharapkan dapat turun hujan secara kontinu. Nah, makanya memang prediksi mengenai musim ini sangat erat kaitannya dengan ketepatan kita memindahkan bibit ke lahan. Nah, di Indonesia sendiri saat terbaik untuk melakukan penanaman biasanya sih pada bulan Oktober atau November. Ini kalau berdasarkan pengamatan di lapangan. Kemudian ada juga faktor kultur teknis yang nomor 3 adalah pengaruh bibit yang ditanam di lapangan terhadap produksi tahun pertama dan kedua. Jadi kalau misalnya kita menanam bibit usia 10,5 bulan, ada penurunan sekitar 26%. Kemudian kalau umurnya 7,5 bulan, ada penurunan produksi TBS sebesar 40%. Nah, ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh BPKS. Kalau tadi saya sebutkan bibit yang ideal usianya sekitar 12-14 bulan. Artinya kalau di bawah itu atau di atas itu, pasti nanti akan ada dampak negatif yang mempengaruhi produktivitas dari kebun sawit yang ada. Faktor berikutnya adalah faktor seleksi bibit. Jadi bibit tanaman sawit sebelum kita pindah ke lahan biasanya diseleksi terlebih dahulu dari segi umur dan tinggi bibit. Nah, penyeleksian bibit dimaksudkan agar bibit yang akan ditanam merupakan bibit yang tahan terhadap hama dan penyakit serta memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, walaupun umurnya sama, kita tidak selalu kemudian bisa mendapatkan tinggi bibit di pembibitan itu seragam. Pasti nanti ada perbedaan tinggi dari setiap bibit meskipun umurnya sama. Nah, anjuran atau idealnya tinggi bibit yang bisa kita pindahkan ke lahan itu berkisar sekitar 70-180 cm. Kalau misalnya tingginya kurang dari 70-180 cm, maka biasanya produktivitas bibit nanti akan rendah
pada saat menjadi TM. Kemudian kalau misalnya kemudian kita menanam bibit yang over melebihi 180 cm, produksinya tidak lebih tinggi dibandingkan tanaman yang berasal dari bibit yang dianjurkan. Artinya memang ini menjadi norma tinggi ideal bibit untuk dipindahkan ke lahan kalau dilihat dari sisi produktivitas. Jadi kisarannya 70-180 cm bibit yang ideal dipindahkan dari pembibitan ke lapangan, ke kebun. Nah, kalau kemudian kita lihat apakah dalam proses seleksi bibit ini juga bisa memicu penurunan atau kehilangan produksi minyak, bisa. Nah, akibat seleksi bibit yang kurang tepat dan pengaruh tanaman kerdil dengan tinggi di bawah 70 cm, jelas nanti akan mempengaruhi produktivitas. Jadi kalau misalnya tanaman kerdil 5, 10, 15, 20 kuantanya, jumlahnya, kita komparasi dengan kerugian produksi ton per hektar per tahun, nampak nih, semakin tinggi kuanta tanaman kerdil, maka kerugian produksi dari kebun itu juga semakin naik, mulai dari 0,96 ton per hektar per tahun sampai ke 3,84 ton per hektar per tahun kalau misalnya tanaman kerdilnya 20. Nah, perbedaan hasil panen antara tanaman normal dan tanaman kerdil bisa sampai 120 kilo per PK per hektar. Tinggi ini, artinya potensi kehilangan produksinya itu juga tinggi pada saat kita menanam bibit yang ternyata mengandung beberapa tanaman kerdil pada populasi total bibit yang kita tanam tadi. Selanjutnya adalah faktor yang kelima, yaitu pengaruh standar cara penanaman yang kurang tepat saat penanaman di lapangan terhadap produksi awal. Biasanya ini akan berpengaruh terhadap panen di tahun pertama dan ketiga yang menurun sebesar 65%. Nah, susunan penanaman dan jarak tanam ini akan menentukan kerapatan tanaman yang nanti juga akan berkorelasi terhadap produktivitas dari kebun sawit yang kita amati. Kerapatan tanaman merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produksi tanaman kelapa sawit. Nah, idealnya jarak tanam optimal itu sekitar 9 meter untuk tanah datar dan 8,7 meter untuk tanah bergelombang. Nah, kalau misalnya kita bicara lebih lanjut, ada norma susunan penanaman yang biasa digunakan di lahan. Ada yang kemudian berbentuk bujur sangkar, jajaran kinjang, atau segitiga sama sisi. Kalau dari penelitian, susunan dengan bentuk segitiga sama sisi merupakan yang paling ekonomis dibandingkan dua susunan penanaman yang lain karena populasi tanaman bisa mencapai 143 pohon per hektar. Ini tinggi ini. Nah, kemudian faktor kultur teknis yang lain yang bisa memicu penurunan dan kehilangan produksi adalah pengaruh kurangnya usaha mempertahankan usaha jumlah pohon produktif untuk setiap 5 pohon yang tidak produktif per hektar. Ini berdasarkan kerapatan 138 PK per hektar. Nah, kerugian produksi bisa sebesar 1 ton per hektar per tahun. Ini juga cukup tinggi nih kalau mengingat kuantanya ya. Nah, ini biasanya nanti korelasinya adalah pada perawatan tanaman, yaitu dalam perawatan tanaman, proses penyulaman tanaman. Pada tahap ini biasanya dilakukan penggantian tanaman yang mati atau pertumbuhannya kurang baik dengan tanaman yang baru. Nah, kenapa ini ada tanaman yang mati atau kurang baik pertumbuhannya? Karena biasanya disebabkan oleh penanaman yang kurang teliti, tidak sesuai dengan SOP, kekeringan, atau justru malah terendam air, atau bahkan terserang hama atau penyakit. Sehingga mau nggak mau memang harus ada penyulaman tanaman diganti dengan tanaman yang sehat. Kemudian ada juga faktor yang ketujuh adalah kesalahan pemancangan datar dan kontur. Ini menyebabkan kesalahan jumlah pohon per hektar.
Ini juga bisa menyebabkan penurunan produksi sampai 11% selama periode 3 tahun pertama. Kemudian faktor yang lain adalah pengaruh tidak adanya LCC terhadap produksi. Nah, LCC itu apa? LCC itu adalah legume cover crop. Jadi tanaman legum yang biasanya menutup permukaan tanah di sekitar kebun sawit. Nah, tanaman LCC atau tanaman legume cover crop ini biasanya terdiri dari tanaman buah berpolong atau kacang-kacangan yang lebih dikenal sebagai tanaman penutup tanah dan merupakan tanaman yang berperan penting dalam perkebunan kelapa sawit, terutama untuk memperbaiki sifat fisik tanah, sifat fisis tanah, fisika tanah, kemudian sifat kimia tanah, kesuburan tanah, mencegah erosi, dan juga menstabilkan kelembapan tanah. Nah, sebenarnya kalau dalam prakteknya penanaman LCC ini ya mudah, tidak ada yang kemudian membutuhkan spesifikasi pekerjaan khusus, dan biasanya tanamannya ditanam secara sejajar dengan barisan pokok sawit dan diberi perlakuan pupuk yaitu rock fosfat untuk mempercepat proses perbanyakan tanaman dalam mengcover area lahan yang ada di situ. Nah, kalau misalnya tidak dijumpai adanya LCC pada area perkebunan sawit, maka ternyata juga bisa menurunkan produksi sebesar 16 ton. Ini juga cukup tinggi nih. Kenapa kok produksinya bisa turun? Karena ternyata LCC tadi, legume cover crop ini punya peran yang cukup signifikan dalam salah satunya untuk penyuburan tanah, karena membantu pengikatan unsur nitrogen dan juga fungsi-fungsi positif yang lainnya. Kemudian yang ke-9 adalah pengaruh penanaman tanpa pemadatan di areal gambut. Ini juga bisa menurunkan produksi sampai minus 22%, turunnya 22%. Tinggi juga. Selanjutnya, faktor yang ke-10 adalah penanaman tanpa teras pada areal dengan kemiringan lereng lebih dari 6 derajat. Nah, ternyata ini juga dapat mempengaruhi produktivitas, terutama adalah dalam penurunan produktivitas yang dengan kata lain berarti terjadi losis minyak di dalam proses pembuatan minus 20%. Nah, biasanya juga ini menyebabkan dampak masa panen terlambat sampai 6 bulan, terutama panen awal. Kemudian yang ke-11 adalah penanaman terkontaminasi dengan dura. Ini bisa menurunkan 8% produksi. Kemudian yang ke-12 ini adalah akibat tidak terkendalinya gulma, terutama dari jenis Micania terhadap produksi pada sawit muda. Hasil kumulatif 4,75 tahun biasanya bisa menyebabkan penurunan produksi sampai 21%. Nah, pemberantasan gulma atau tanaman liar dalam arti sempit ini disebut sebagai penyiangan. Gulma yang tumbuh di sekitar bibit atau tanaman kelapa sawit perlu diberantas karena dapat merugikan tanaman pokok, bahkan secara langsung menurunkan produktivitas dari kebun sawit terkait. Nah, selain itu juga gulma ini bisa menyebabkan kompetisi yang tidak baik dalam memperoleh air, unsur hara, cahaya maupun CO2 dengan tanaman sawit. Dampak negatif adanya gulma juga adanya kemungkinan gulma sebagai tanaman inang bagi hama dan penyakit sawit. Nah, sehingga memang proses penyiangan gulma ini juga harus dilakukan secara rutin sesuai dengan SOP yang ada di perkebunan kelapa sawit untuk mencegah terjadinya potensi kehilangan produksi sampai dengan minus 21%. Yang ke-13 adalah akibat tidak terkendalinya gulma, yaitu dari jenis Isaimum terhadap produksi tahun pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini ternyata penurunan produksinya juga cukup tinggi, bahkan sampai dengan minus 33%.
yang terendah 16% gitu kan. Nah, kalau ngomong-ngomong terkait gulma, sebenarnya gulma ini juga pemberantasannya kita bisa menggunakan 3 opsi mekanis, kimia, dan biologis. Nah, biasanya kalau di kebun untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif, pemberantasan gulma tanaman kelapa sawit kita lakukan dengan kombinasi ketiga cara tadi. Jadi kombinasi antara cara mekanis, kemis, dan juga biologis. Faktor kultur tenis yang lain adalah pemupukan. Nah, pemupukan ini menjadi salah satu aspek perawatan tanaman sawit yang punya pengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sawit. Tujuan dari pemupukan adalah untuk menambah ketersediaan unsur hara di dalam tanah, terutama agar tanaman dapat menyerapnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya dengan pemupukan dapat meningkatkan produktivitas tanaman di perkebunan kelapa sawit. Nah, cuma dalam proses pemberian pupuk, terutama di tanaman kelapa sawit, kita harus perhatikan beberapa hal untuk menjamin efektivitas dari pemupukan tersebut. Yang pertama, kita harus paham daya serap akar tanaman. Kita juga harus memperhatikan cara pemberian yang benar seperti apa, penempatan pupuk yang benar itu seperti apa, waktu pemberian pupuk kapan yang terbaik, serta jenis maupun dosis pupuk yang kita gunakan untuk proses pemupukan tadi. Nah, sehingga kalau di faktor kultur tenis yang nomor 14, 15, 16 ini kita bisa melihat anomali dinamika dalam proses pemupukan itu bisa menyebabkan penurunan produksi TBS di lapangan. Nah, kemudian faktor yang ke-17 adalah pemangkasan pelepah daun yang berlebihan yang ternyata juga bisa memicu terjadinya penurunan produksi TBS sampai bahkan 25% kilo per hektar per tahun. Nah, kita harus pahami dulu pemangkasan itu urgensinya seperti apa. Nah, pemangkasan ini adalah proses pembuangan daun-daun tua atau yang tidak produktif pada tanaman kelapa sawit. Nah, tujuannya apa? Biasanya untuk melangsungkan metabolisme yang berjalan dengan baik, misalnya proses fotosintesis dan juga proses respirasi. Nah, biasanya ada norma ideal jumlah pelepah setiap batang tanaman yang harus dipertahankan dalam jumlah tertentu sesuai dengan umur tanaman. Misalnya, untuk tanaman berumur antara 3-8 tahun, jumlah pelepah yang optimal adalah 48-56 dengan 6-7 lingkaran duduk daun. Dan untuk tanaman dengan umur lebih dari 8 tahun, jumlah pelepahnya berkisar antara 40-48 pelepah dengan 5-6 lingkaran duduk daun. Pemangkasan dapat kita lakukan 6 bulan sekali untuk TBM dan 8 bulan sekali untuk TM. Kalau kemudian pemangkasannya berlebihan, ya kembali lagi dampaknya adalah menurunnya produktivitas dari TBS di kebun terkait sampai bahkan 25% per kilo per hektar per tahun. Untuk faktor kultur tenis yang lain, kita masuk dalam proses kultur tenis pengendalian hama dan penyakit tanaman sawit. Nah, ternyata adanya hama tanaman sawit yang mayoritas berasal dari kelompok insekta dan mamalia ini juga bisa menyebabkan penurunan produktivitas yang sangat signifikan. Nah, hama dan penyakit ini adalah salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam budidaya tanaman kelapa sawit karena akibat negatifnya sangat tinggi kalau misalnya tidak kita kendalikan. Bahkan sampai ke kematian tanaman sawit pun juga sangat mungkin terjadi. Kemudian kalau untuk penyakit tanaman, biasanya penyakit tanaman sawit disebabkan oleh mikroorganisme jamur, bakteri, dan virus. Nah, kalau di tabel kita bisa lihat pengaruh terlambatnya penanggulangan ulat pemakan daun, ini berarti hama. Dampaknya apa? Penurunan produksi sampai minus 40%. Kemudian pengaruh kerusakan oleh varietas terhadap produksi, ini juga hama.
ternyata penurunan pada tahun panen kedua, ketiga, keempat juga sangat signifikan jumlahnya. Yang nomor 20 adalah pengaruh tidak terkendalinya gangguan hama tikus. Ini adalah hama dari kelompok mamalia. Bisa sampai 10% dari produksi CPO yang dihasilkan di kondisi normal. Kemudian yang nomor 21 adalah pengaruh serangan Ganoderma terhadap hasil produksi TBS. Nah, kalau ini penyakit yang disebabkan oleh jamur Ganoderma. Ternyata efeknya luar biasa, bahkan bisa sampai kemudian penurunan produktivitas total, jadi 100%, artinya gagal panen. Dan untuk yang nomor 22 ini adalah faktor penyerbukan yang kurang sempurna sehingga menyebabkan pembentukan buah tidak maksimal. Ini juga berdampak pada penurunan produksi TBS yang seharusnya. Nah, kalau di lapangan biasanya penyerbukan alami ini kurang menguntungkan karena jumlah buah yang dihasilkan lebih sedikit. Orang sekarang kemudian berpindah ke penyerbukan buatan atau assisted pollination. Nah, penyerbukan buatan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu penyerbukan alami yang terganggu karena jumlah bunga jantan kurang atau musim hujannya itu terlalu panjang. Nah, penyerbukan buatan kita bisa jalankan dengan menggunakan dua opsi metode, yaitu dengan bantuan manusia atau dengan menggunakan serangga. Nah, serangga penyerbuk yang paling sering digunakan adalah serangga penyerbuk yang bernama Elaidopyus cameranicus. Ini dari Kamerun, dulu didatangkan ke Indonesia tahun 83. Teman-teman bisa browsing di internet atau membaca textbook yang ada. Nah, serangga penyerbuk ini dampak nyata bagi perkebunannya cukup besar karena bisa meningkatkan produksi TBS sampai dengan 15 bahkan 20%. Kemudian susunan buah yang dihasilkannya pun juga cukup baik dan padat. Begitu pula ukuran, berat tandan, dan rendemen inti yang mengalami peningkatan bahkan sampai 7%. Namun juga ada dampak negatif kalau kita menggunakan serangga penyerbuk. Apa itu dampak negatifnya? Ternyata serangga penyerbuk ini fase larvanya adalah makanan yang paling disukai oleh hama tikus, sehingga biasanya hama tikus juga akan lebih cepat berkembang pada saat kita terlalu masif menggunakan serangga penyerbuk untuk proses penyerbukan. Faktor yang lain misalnya pengaruh buah mentah yang dipanen. Ini juga bisa menurunkan produksi sebesar 4%. Kemudian memperpanjang interval panen lebih dari 15 hari juga ini bisa menurunkan produktivitas, meningkatkan losis dalam proses panen, termasuk kekurangan air selama musim kemarau. Ini juga bisa menurunkan produktivitas TBS atau artinya juga menjadi potensi kehilangan produksi di on-farm. Nah, kalau terkait dengan panen, tanaman sawit yang siap panen adalah apabila dalam satu blok yang akan kita panen, ada 40% tanaman yang sudah masak atau matang pohon. Cirinya adalah apabila dalam brondolan berjanjang ada 2-5 biji atau rata-rata berat per janjang beratnya 3,5 kg lebih. Atau brondolan lepas alami mencapai sekitar 10 biji apabila berat per janjangnya 10 kg lebih. Yaitu biasanya patokan umum yang digunakan untuk memastikan apakah tanaman sawit ini siap panen atau belum. Oke, itu adalah pembahasan kita mengenai faktor-faktor kultur tenis yang mempengaruhi penurunan dan kehilangan produksi. Kalau misalnya kemudian kita tahu faktor itu apa saja, kemudian turunnya berapa saja, berarti kemudian kita juga bisa membuat peta di mana sih kehilangan produktivitas itu terjadi, kemudian bagaimana cara kita mencegah supaya tidak terjadi kehilangan produksi dalam proses kultur tenis sawit yang ada di kebun. Nah, jawabannya ya kita kembali ke SOP. Jalankan SOP kultur tenis yang ideal mulai dari pembukaan lahan, pembibitan, kemudian sampai ke panen untuk menjamin supaya proses kehilangan bisa kita tekan serendah mungkin. Oke, itu diskusi kita pada pertemuan hari ini.
Dan untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan lanjut diskusi mengenai titik kritis dalam proses panen dan transport TBS dari kebun ke pabrik yang bisa memicu terjadinya kehilangan minyak. Sehingga kita bisa membuat mapping juga, memetakan juga cara-cara yang bisa kita pakai untuk tindakan antisipasi supaya tidak terjadi kehilangan minyak selama proses panen dan transport TBS dari kebun ke pabrik. Oke, saya kira gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu nanti di sesi berikutnya.